Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Anissa dari kelas KPI B4 NIM 1940210054. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang fungsi komunikasi massa. Oke, yang pertama adalah memberikan informasi. Nah, memberikan informasi di sini adalah antara pihak A dan pihak B saling melakukan komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu ada sebuah informasi yang akan disampaikan. Nah, yang berikutnya adalah memberikan hiburan. Nah, hiburan di sini adalah ketika seseorang memberikan pesan. Di dalam pesan tersebut akan menghasilkan suatu ekspresi, kadang lucu ataupun kabar bahagia. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan memberi hiburan. Yang berikutnya adalah persuasi. Persuasi di sini artinya adalah ketika pihak A menawarkan suatu barang dan memberikan objek dan juga memberikan presentasi yang bagus kepada pihak B, dia akan menginginkan barang tersebut, artinya mempersuasi atau memberikan sugesti. Nah, yang berikutnya adalah transmisi budaya. Transmisi budaya sendiri adalah antara budaya A dan juga budaya B ditransferkan. Artinya di sini adalah ketika bapak saya memiliki budaya Solo dan ibu saya berasal dari Jakarta. Nah, di situ ada transmisi budaya. Artinya dari kebudayaan ayah saya Solo mempelajari budaya dari Jakarta dan juga ibu saya yang Jakarta mempelajari budaya dari Solo. Nah, yang berikutnya adalah mendorong kohesi sosial. Nah, mendorong kohesi sosial di sini artinya antara dua pihak itu saling berkesinambungan, artinya saling mempelajari satu sama lain. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan. Nah, ketika seseorang melakukan komunikasi, pastikan ada suatu pengawasan, artinya ada sekat-sekat yang harus atau pembatas-pembatas yang harus kita tidak lampaui seperti itu. Nah, korelasi. Nah, korelasi di sini adalah suatu hubungan antara dua kolaborasi pihak A dan pihak B yang melakukan suatu hubungan yang menghasilkan informasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pewarisan sosial. Pewarisan sosial di sini artinya ketika pihak ayah saya dan ibu saya melakukan transmisi budaya, akhirnya dia menghasilkan suatu pewarisan sosial. Contoh, saya akhirnya akan tinggal di Jawa, jadinya saya itu mewarisi budaya dari ayah saya yang dari Solo, seperti itu. Nah, pada opsi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang model komunikasi massa menurut para ahli. Nah, yang pertama, model komunikasi massa menurut Laswell. Penerima pesan atau komunikat memberikan sinyal-sinyal dalam sebuah transmisi yang diberikan kepada receiver atau penerima. Nah, jadi si pengirim pesan atau sender itu mengirimkan suatu sinyal-sinyal kepada receiver atau penerima. Nah, yang berikutnya adalah model komunikasi Newcomb ABX. Nah, komunikasi tidak akan berjalan ketika satu orang saja yang berbicara. Nah, komunikasi ini sangat kuat karena ditanggapi dari lingkungan sekitar dan proses komunikasi ini sendiri. Nah, jadi suatu komunikasi itu tidak akan berjalan ketika hanya satu orang saja yang berbicara dan juga tidak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Nah, yang berikutnya adalah model komunikasi Deforn. Model komunikasi Deforn ini menekankan pada sifat dinamis komunikasi dari faktor-faktor yang memberi dampak reliabilitas komunikasi, yaitu dimensi persepsi dan dimensi makna serta kendali. Nah, yang berikutnya adalah model komunikasi relay and relay. Model komunikasi ini begitu kompleks dan memiliki beberapa komponen umum sebagaimana model komunikasi lainnya. Yang pertama adalah komunikator, pesan, media, dan juga penerima atau receiver. Nah, yang terakhir adalah model komunikasi hub. Model komunikasi hub ini merupakan model komunikasi sebagai seperangkat atau sekumpulan lingkaran yang membentuk seperti gelombang. Nah, isi komunikasi ini digambarkan sebagai kelereng yang dilempar
ke air dan menyebabkan terjadinya riak, yang kemudian menjadi lingkaran yang lebih besar hingga menyentuh pantai atau khalayak dan diberikan umpan balik. Nah, untuk materi yang terakhir adalah proses komunikasi massa. Nah, proses komunikasi massa ini terbagi menjadi beberapa unsur. Yang pertama adalah sender atau pengirim, yang kedua adalah message atau pesan, yang ketiga adalah encoding atau proses mengubah ide pemikiran dan komponen. Yang keempat adalah communication channel atau media. Yang berikutnya adalah encoding, yaitu penafsiran oleh penerima pesan. Yang berikutnya adalah receiver atau penerima. Yang berikutnya adalah feedback atau umpan balik. Oke, untuk yang pertama yaitu sender. Sender di sini adalah komponen penting dalam melakukan suatu proses komunikasi. Jadi ketika komunikasi tidak ada yang mengirim, tidak akan terjadi suatu komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah message. Message sendiri adalah pesan atau apa yang ingin disampaikan oleh penerima kepada pengirim. Seperti itu. Yang berikutnya adalah encoding. Encoding sendiri adalah proses mengubah ide, pemikiran, atau komponen pesan yang akan dikomunikasikan menjadi sebuah simbol, kata-kata, atau tindakan. Nah, yang berikutnya adalah communication channel atau media. Media sendiri bisa disampaikan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah menggunakan tatap muka atau face to face. Yang berikutnya adalah melalui surat. Yang berikutnya melalui televisi, telepon, dan juga email. Nah, yang berikutnya adalah encoding. Encoding sendiri adalah penerima menafsirkan pesan dari pengirim dan mencoba memahami sebaik mungkin. Jadi di proses encoding ini, seorang penerima atau receiver, dia memproses data-data yang sudah diberikan dari sender. Yang berikutnya adalah receiver atau penerima. Nah, seorang penerima harus memikirkan dengan baik apa yang telah disampaikan oleh sender sendiri. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah feedback atau umpan balik. Nah, ketika seseorang sudah melakukan komunikasi dan dia sudah mendapatkan informasi, di situ dia akan melakukan umpan balik atau timbal balik. Nah, timbal baliknya itu dilakukan oleh seorang penerima pesan. Nah, itu adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.